Halo semuanya, saya Safina Indah Hidayah dengan NIM 007251051 dari Fakultas Vokasi, Program Studi Manajemen Pemasaran sebagai ADS Internship 2025. Kali ini saya akan membahas argumen tentang mesti pemerintah harus memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi, beasiswa unggulan, LPDP, dan beasiswa lainnya yang mengurangi prestasi sebagai syarat capaiannya dibandingkan beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi seperti KIPK, bidik misi, dan lainnya yang khusus diberikan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebagai tim kontra, saya tidak setuju jika pemerintah hanya memprioritaskan beasiswa prestasi. Mengapa? Karena pendekatan ini berpotensi besar untuk memperlebar jurang ketidaksetaraan dan mengabaikan jutaan potensi terpendam yang tidak memiliki akses yang sama. Di video ini, saya akan menjabarkan poin-poin krusial yang mendukung argumen tersebut. Maksudnya memprioritaskan beasiswa untuk anak yang berprestasi saja, itu kelihatannya adil. Ya, logikanya siapa yang berprestasi, dia yang dapat. Tapi coba deh, kita pikirin lagi, prestasi itu lahir dari mana sih? Apakah semua orang punya kesempatan sama untuk prestasi? Faktanya, prestasi itu butuh modal loh, butuh sekolah yang bagus, butuh bimbingan belajar, bahkan butuh gizi yang cukup. Semua itu gampang sekali didapat sama anak-anak dari keluarga kaya. Makanya wajar jika mereka punya peluang jauh lebih besar untuk menjadi unggul dalam prestasi. Nah, di sini jika pemerintah hanya memberikan beasiswa untuk anak yang berprestasi saja, sama saja dong pemerintah menambahkan lagi keunggulan untuk mereka yang sudah unggul. Padahal ada jutaan anak pintar dari keluarga tidak mampu yang potensinya tidak terlihat karena mereka tidak punya akses tersebut. Jadi bukannya adil, kebijakan ini malah membentuk jurang sosial antara si kaya dan si miskin semakin dalam. Inilah yang membuat saya tidak setuju. Pemerintah berargumen bahwa beasiswa LPDP adalah investasi untuk menciptakan talenta emas yang akan memimpin bangsa. Namun, saya berpendapat bahwa investasi yang paling strategis adalah pada pemerataan kesempatan. Ribuan anak cerdas dari keluarga tidak mampu juga memiliki potensi yang luar biasa. Namun sayangnya, mereka tidak terhalang oleh kondisi ekonomi mereka. Prioritas pada beasiswa tidak mampu adalah cara paling efektif untuk yang pertama, membuka akses pendidikan tinggi bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kedua, menciptakan mobilitas sosial vertikal yang akan mengangkat keluarga dan komunitas dari rantai kemiskinan. Yang ketiga, menyebarkan sumber daya manusia berkualitas ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya berfokus pada individu dari kota-kota besar saja. Apabila pemerintah memprioritaskan beasiswa untuk yang kurang mampu, itu artinya pemerintah sedang membangun fondasi yang kuat dari bawah. Bayangkan berapa banyak anak pintar dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena biayanya. Dengan beasiswa inilah pemerintah bukan hanya memberikan kesempatan, tapi juga membantu memutuskan rantai kemiskinan yang seringkali turun-temurun. Ini menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif, di mana setiap anak, entah dia lahir di kota besar atau desa terpencil, punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya. Dengan cara ini pula, kita tidak hanya melahirkan talenta-talenta baru, tapi juga membangun masyarakat yang lebih setara dan kokoh dari bawah. Saya berikan contoh dari cerita Kak Reni, putri seorang tukang beca dari Kendal, Jawa Tengah, yang keluarganya hidup serba kekurangan. Ia adalah salah satu penerima beasiswa bidik misi pertama di Indonesia. Berkat beasiswa ini ia bisa berkuliah di Universitas Negeri Semarang dan meraih gelar sarjana dengan IPK nyaris sempurna. Karena prestasinya, ia mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan S2 dan S3 di University of Birmingham. Sekarang, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana beasiswa bidik misi bisa memutus rantai kemiskinan dan menghasilkan talenta unggulan. Lalu ada contoh lain dari cerita Kak Ririn Giantari Ashara Putri, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo atau UHO, yang menjadi penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan mendapat predikat wisudawan terbaik. Ayah Kak Ririn berprofesi sebagai buruh serabutan, kadang sebagai tukang batu atau tukang kayu, sedangkan ibunya hanya petugas kebersihan. Nah, dari cerita itulah, maka sudah jelas bahwa beasiswa ini memberikan bantuan kesempatan dan pembuka jalan baru untuk masyarakat dari kelas bawah. Hal ini pula terlihat sebagai contoh positif nyata yang bisa memberikan perubahan lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bidik misi memastikan bahwa talenta terbaik dari seluruh lapisan masyarakat bukan hanya dari kalangan yang mampu, yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Dengan cara ini pula, pemerintah tidak hanya fokus pada satu kelompok, melainkan membangun kualitas SDM secara merata di seluruh negeri.
Semakin banyak individu terdidik dari berbagai latar belakang, semakin besar potensi inovasi kreativitas dan solusi yang bisa dihasilkan untuk berbagai masalah bangsa. Analogi dari emosi ini yaitu seperti berlari maraton. Bayangkan, sebuah lomba lari maraton yang jaraknya puluhan kilometer memiliki beberapa pelari yang sudah start dari garis depan, punya sepatu lari mahal, dan minuman isotonik lengkap. Sementara itu, sebagian besar pelari lain harus mulai dari garis paling belakang, tanpa sepatu dan perut kosong. Nah, emosi ini ibaratnya pemerintah bilang, kita akan kasih hadiahnya untuk 10 pelari pertama yang sampai garis finish. Tentu saja dong, hadiah itu akan jatuh ke tangan mereka yang sudah punya keunggulan sejak awal. Apakah itu adil? Tentu tidak. Keadilan sejati bukan hanya soal memberi hadiah ke yang tercepat, tapi memastikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memulai. Itulah kenapa kita harus meninggalkan ilusi keunggulan seperti ini. Kita harus berinvestasi pada hal yang benar-benar penting, yaitu keadilan untuk semuanya. Dengan beasiswa untuk masyarakat kurang mampu ini, kita memberikan sepatu dan minuman kepada mereka yang mulai dari nol, agar mereka juga bisa berlari dan sampai di garis finish. Sekian dari saya, terima kasih.